Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas eksplorasi konsep modul 3.1. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas studi kasus tentang kasus 3 yang berisi 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1 di SMA Penggerak Bangsa. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Penggerak Bangsa di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas segala kerja keras guru dalam mengajar murid-murid dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan murid-murid dan juga demi nama baik sekolah, agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Nah, bila Anda berada di posisi Ibu Rosdiana, apakah yang akan Anda lakukan? Untuk analisis studi kasus yang pertama, jika situasinya adalah dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut dan nilai-nilai yang bertentangan. Menurut saya, yang bertentangan di sini adalah kebenaran versus kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Dan setelah melakukan uji legal, ternyata yang dilakukan Bu Rosdiana ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, juga melanggar Pasal 263 Ayat 1 Jonto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat-surat. Sedangkan untuk uji regulasi, tentu saja hal ini melanggar Kode Etik Guru Indonesia, terutama di bagian kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Juga melanggar Nomor 3 tentang guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dan jika diuji dengan uji intuisi, apakah yang salah menurut Anda dalam situasi ini? Menurut saya, cinta dan kasih sayang ke murid tidak harus diwujudkan dengan memanjakan mereka melalui markup nilai agar lulus jalur seleksi masuk perguruan tinggi melalui nilai rapor. Seorang guru harusnya mendidik mereka agar belajar dan berjuang dengan tangguh untuk mewujudkan impiannya. Tujuan mulia atau niat yang baik akan tetap salah jika dilakukan dengan cara yang salah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik dan menjadi viral? Apakah Anda merasa nyaman? Nah, jika keputusan saya salah dan melanggar norma hukum, etika, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, tentu saja saya akan merasa malu dan kurang nyaman. Seperti kata pepatah, berani karena benar dan takut karena salah. Selanjutnya, kira-kira keputusan apa yang diambil oleh panutan atau idola Anda? Nah, idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok terpuji dan suri teladan, sosok pemimpin dan pendidik yang berhasil mendidik para sahabat menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebagai sosok yang bergelar Al-Amin atau yang terpercaya, beliau juga pasti tidak setuju dengan segala bentuk ketidakjujuran, sekalipun beliau adalah sosok yang sangat penyayang. Nah, opsi trilema yang saya ajukan yang pertama, memetakan dulu peserta didik yang benar-benar ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, selain seleksi nilai rapor, biasanya pihak kampus juga melihat prestasi peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi, saya meminta mereka untuk mengumpulkan dan men-scan piagam atau sertifikat prestasinya. Yang ketiga, memberi motivasi ke peserta didik jika jalur masuk kampus bukan hanya jalur seleksi nilai rapor. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan 3 prinsip yang utama, yaitu berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Sehingga keputusan saya adalah memberi tantangan atau tugas terlebih dahulu ke peserta didik
yang benar-benar ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sebelum memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Setidaknya mereka berusaha dulu, bukan hanya langsung menerima hasil. Dengan begini, mereka akan menghargai nilai-nilai perjuangan untuk mencapai cita-cita. Keputusan yang saya ambil menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Peserta didik bisa tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai juang, dan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita mereka. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang eksplorasi konsep modul 3.1. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.